Halo semua, hari ini kita akan mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi kesetimbangan. Kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang reaksi kesetimbangan, nah hari ini yang kita pelajari adalah faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi suatu reaksi kesetimbangan. Waktu kalian belajar fisika, kalian pernah mendengar pasti tentang hukum aksi reaksi. Di mana kalau misalnya ada sebuah aksi, pasti di situ juga akan ada reaksi yang ditimbulkan. Nah, di dalam kimia, khususnya di dalam reaksi keseimbangan, kita juga mengenal ada yang disebut dengan asas Letelier. Di mana jika pada suatu sistem keseimbangan diberikan suatu aksi, maka sistem akan mengadakan reaksi sehingga pengaruh aksi tersebut menjadi sekecil-kecilnya. Atau secara gampang kita bisa menyebutnya, jika suatu reaksi keseimbangan kita beri suatu aksi, maka reaksi tersebut akan berusaha untuk mencapai keseimbangannya kembali. Nah, hari ini kita akan mempelajari apa saja yang dapat mempengaruhi suatu reaksi keseimbangan dan bagaimana cara dari reaksi keseimbangan tersebut dapat mempertahankan kondisi setimbangnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan ada 4, yaitu konsentrasi, tekanan, volume, dan suhu. Kita akan mempelajari satu persatu dan kita akan mempelajari bagaimana cara dari reaksi keseimbangan untuk dapat memperoleh kembali kondisi setimbangnya. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang faktor konsentrasi. Nah, dalam suatu reaksi keseimbangan, kita mengenal ada ruas kiri dan ada ruas kanan. Jika salah satu ruas di sini zatnya kita tambah, maka arah pergeseran keseimbangannya adalah ke arah sebaliknya. Jadi kalau kita menambah zatnya di sebelah kiri, maka arah pergeseran keseimbangannya akan ke arah kanan. Namun jika kita menambahnya di sebelah kanan, maka dia akan bergeser ke arah kiri. Nah, tapi sebaliknya, jika kita mengambil atau mengurangi salah satu zat dalam kondisi setimbang, maka arah pergeseran keseimbangannya adalah ke arah zat tersebut. Atau dengan kata lain, jika konsentrasi salah satu komponen kita perbesar, maka reaksi sistem akan mengurangi komponen tersebut, bergeser ke arah sebaliknya. Jika konsentrasi salah satu komponen kita perkecil, maka reaksi sistem akan menambah komponen tersebut. Atau dengan kata lain, jika kita mengurangi salah satu zatnya, maka arah pergeseran keseimbangannya adalah ke arah zat tersebut. Untuk lebih memahami, kita lihat contoh berikut. Perhatikan reaksi keseimbangan berikut. Jadi di sini ada 2SO2 plus O2, reaksi keseimbangan membentuk 2SO3. Nah, kalau misalnya dia dalam kondisi yang setimbang, lalu kita tambahkan gas oksigen. Jadi kemana arah pergeseran keseimbangan jika kita tambah gas oksigen? Gas oksigen di sini berarti ini ya, di sisi sebelah kiri. Nah, seperti asas Letelier tadi, kalau misalnya kita menambah salah satu zat, maka arah pergeseran keseimbangannya adalah ke arah berlawanan. Jadi kalau kita menambah di sisi sebelah kiri, maka arah pergeseran keseimbangannya adalah ke arah kanan. Nah, kalau arah pergeseran keseimbangannya ke arah kanan, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah gas SO3-nya bertambah, supaya setimbang lagi ya. Sedangkan SO2 akan berkurang. Oke. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua. Bagaimana arah pergeseran keseimbangan
jika kita mengurangi gas SO3. Gas SO3 di sini berarti dia ada di sisi sebelah kanan. Nah, seperti kalau misalnya jungkat-jungkit. Jika kita mengambil sisi sebelah kanan, supaya dia dapat setimbang lagi, maka arah pergeseran kesetimbangannya adalah ke arah zat tersebut. Jadi kalau misalnya kita mengurangi di sisi sebelah kanan, maka arah pergeseran kesetimbangannya adalah ke zat tersebut, berarti ke arah kanan. Apa dampaknya kalau arah pergeseran kesetimbangannya ke arah kanan? Efeknya di sini adalah sama seperti pertanyaan yang pertama. Gas SO3-nya bertambah karena reaksinya banyak yang ke kanan ya. Setelah kita ambil SO3-nya reaksinya akan lebih ke arah pembentukan SO3. Nah, sedangkan gas SO2 dan O2 di sini dia akan berkurang. Bisa dipahami? Mudah bukan? Nah, sekarang kita belajar untuk faktor yang kedua. Faktor yang kedua ini adalah volume. Nah, di sini kalau misalnya dalam suatu reaksi kesetimbangan, volume sistem kita perbesar. Jadi misalnya ada suatu reaksi kesetimbangan ya. Nah, tapi reaksinya di sini volume dari ruangannya kita perbesar. Maka bagaimana supaya reaksi kesetimbangan itu dapat mencapai kondisi setimbang lagi? Maka arah pergeseran kesetimbangannya adalah ke arah yang total koefisiennya lebih besar. Jadi kalau volume kita perbesar berarti ke arah koefisien yang lebih besar. Nah, begitu pula sebaliknya. Kalau misalnya kita volume sistemnya kita perkecil, maka ke arah mana pergeseran kesetimbangannya? Ke arah sebelah yang koefisiennya lebih kecil. Jadi kalau V-nya diperbesar, ke arah koefisien yang lebih besar. Kalau volumenya diperkecil, berarti ke arah koefisien yang lebih kecil. Nah, untuk lebih memahami, kita lihat contoh berikut. Perhatikan contoh berikut. Reaksinya tetap sama ya. 2SO2 kita tambah dengan O2. Reaksi kesetimbangan membentuk 2SO3. Nah, di sini pertanyaannya adalah tentukan arah pergeseran kesetimbangan jika kita menambah volumenya atau volume dari sistem ini kita perbesar. Oke, kita lihat yang tadi ya. Jika volumenya kita perbesar, maka arah pergeseran kesetimbangannya adalah ke arah yang total koefisiennya lebih besar. Oleh karena itu, kita jumlahkan dulu total koefisiennya. Ingat, yang bisa kita total di sini adalah yang gas. Nah, kalau di sini kita lihat di sebelah kiri total koefisiennya adalah 2 plus 1. Berarti sama dengan 3. Sedangkan di sebelah kanan, di sini hanya ada 2SO3, tapi dia wujudnya gas. Berarti ini yang kita perhitungkan. Berarti sisi sebelah kanan adalah, totalnya adalah 2. Oke, nah ke arah mana pergeseran kesetimbangan jika volumenya kita perbesar? Tadi disebutkan bahwa kalau volume diperbesar berarti ke arah yang koefisiennya itu lebih besar. Kalau kita lihat koefisien lebih besar di sini adalah sisi sebelah kiri. Berarti arah pergeserannya adalah ke kiri. Nah, apa yang akan terjadi kalau arah pergeseran kesetimbangannya ke kiri? Nah, kalau misalnya arah pergeseran kesetimbangannya ke kiri, berarti reaksi ke kiri lebih banyak ya. Sehingga menyebabkan gas SO2 dan gas O2 bertambah, sedangkan gas SO3
itu akan berkurang. Oke, sekarang kita lanjutkan. Untuk pertanyaan yang kedua, tentukan arah pergeseran kesetimbangan jika volumenya kita perkecil. Kalau volumenya kita perkecil, berarti ke arah koefisien yang lebih kecil, ya kan? Yang lebih kecil yang mana? Yang lebih kecil adalah ke kanan. Sehingga kalau volumenya kita perkecil, arah pergeseran kesetimbangannya adalah ke kanan. Nah, apa dampaknya kalau misalnya arah pergeseran kesetimbangannya itu adalah ke arah kanan? Lebih banyak reaksi yang ke arah kanan. Sehingga kalau reaksinya lebih banyak ke arah kanan, gas SO2 dan gas O2-nya ini dia akan berkurang. Sedangkan gas SO3 itu akan bertambah. Mudah kan? Oke, kita sudah mempelajari dua tadi. Sudah ada konsentrasi dan volume. Sekarang kita masuk yang ketiga. Yang ketiga ini adalah tekanan. Nah, tekanan itu berbanding terbalik dengan volume. Sehingga kalau misalnya tekanan dari suatu sistem kita perbesar, maka arah pergeseran kesetimbangannya justru ke arah yang jumlah koefisiennya lebih kecil. Oke, kebalikan ya dari volume tadi ya. Nah, jika tekanannya kita perkecil, maka ke arah mana pergeseran kesetimbangannya? Ke arah yang koefisiennya atau total koefisiennya lebih besar. Oke, untuk lebih memahami, kita coba lihat untuk contoh soal berikut. Soalnya masih sama, 2SO2 plus O2 menjadi 2SO3. Nah, pertanyaannya, ke arah mana pergeseran kesetimbangan jika tekanan kita perbesar? Jika tekanan kita perbesar, maka tadi ke arah mana? Ke arah yang total koefisiennya lebih kecil. Nah, mana yang total koefisiennya lebih kecil? Coba kita bandingkan. Di sini 2 dan 1. Berarti kiri 3, kanan 2. Oke. Sehingga kalau tekanannya kita perbesar, dia akan bergeser ke arah yang lebih kecil, sebelah kanan. Berarti pergeseran kesetimbangannya adalah ke kanan. Apa dampaknya kalau arah pergeseran kesetimbangan ke arah kanan? Dampaknya adalah gas SO3 semakin banyak diproduksi, sedangkan SO2 dan O2-nya akan berkurang. Nah, sekarang kita balik. Kalau misalnya justru tekanan itu yang kita perkecil, bagaimana dampaknya? Jika tekanan kita perkecil, berarti ke arah yang total koefisiennya itu justru yang lebih besar. Berarti ke arah mana? Ke arah kiri. Kalau ke arah kiri pergeseran kesetimbangannya berarti reaksi peruraian SO3-nya itu lebih banyak dibandingkan dengan pembentukan SO3. Atau berarti dampaknya adalah SO2 dan O2-nya bertambah, sedangkan SO3-nya itu akan berkurang. Bisa dipahami? Nah, kalau bisa coba kita lanjutkan untuk pengaruh berikutnya. Berikutnya adalah pengaruh suhu. Nah, kalau suhu, jika suhu kita naikkan, maka arah pergeseran kesetimbangannya adalah ke reaksi endoterm. Oke, karena endoterm adalah reaksi yang dia membutuhkan
kalor. Namun, jika reaksinya kita turunkan, maka arah pergeseran kesetimbangannya adalah ke reaksi eksoterm. Sebagai contoh, seperti ini. Jika ibu mempunyai reaksi tadi ya, N2 plus 3H2 membentuk 2NH3 dengan delta H itu kurang dari 0. Nah, bagaimana arah pergeseran kesetimbangannya jika suhu kita naikkan atau suhu kita turunkan? Nah, karena di sini delta H kurang dari 0, berarti reaksinya adalah reaksi eksoterm. Delta H kurang dari 0 berarti reaksinya adalah reaksi eksoterm. Nah, padahal di sini ada dua reaksi. Mana yang reaksi eksoterm dan mana yang reaksi endoterm? Reaksi yang ke arah kanan itu sesuai dengan data delta H. Berarti dalam kasus ini reaksi pembentukan NH3 adalah reaksi eksoterm. Sedangkan sebaliknya, arah sebaliknya, peruraian NH3 berarti di sini adalah reaksi endoterm. Oke. Nah, sekarang kasusnya adalah bagaimana jika suhu kita naikkan dalam reaksi ini. Jika kita menaikkan suhu dalam reaksi ini, berarti kan dia akan bergeser ke arah reaksi endoterm. Nah, reaksi endotermnya yang ke arah mana? Ke kanan atau ke kiri? Kalau kita lihat di sini reaksi endotermnya adalah reaksi yang ke arah kiri. Berarti kalau suhu kita naikkan berarti reaksinya akan bergeser ke kiri. Jadi pergeseran kesetimbangannya adalah ke arah kiri. Tapi sebaliknya, jika suhunya justru kita turunkan, berarti yang lebih banyak adalah ke reaksi eksoterm. Nah, reaksi eksoterm di sini itu adalah reaksi ke arah kanan. Oleh karena itu, jika pada reaksi ini suhu kita turunkan, berarti arah pergeseran kesetimbangannya adalah ke arah kanan. Bisa dipahami? Oke, kita sudah mempelajari 4 faktor yang mempengaruhi kesetimbangan. Ada satu lagi, yaitu katalisator. Nah, kalau katalisator sebenarnya dia merupakan zat yang tidak mempengaruhi kesetimbangan. Namun, katalisator di sini merupakan zat yang dapat mempercepat tercapainya kesetimbangan. Jadi kalau ada reaksi kesetimbangan, kita kasih katalisator, maka reaksinya akan cepat mencapai kesetimbangan. Namun, jika reaksinya sudah setimbang, kita beri katalisator, maka tidak akan berdampak. Bisa dipahami? Nah, sekian materi untuk faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Setelah ini kita akan belajar untuk latihan soalnya. Selamat belajar, Tuhan memberkati.